Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Merisa di YouTube channel Miresel Fashion. Hari ini kita akan ngobras lagi ya. Kita ngobrol santai seputar fashion. Jadi hari ini kita ketemu sama Mbak Dian. Mbak Dian adalah seorang murid di Miresel. Program apa ya Mbak Dian ya? Lagi ngikutin ini sih, diploma program. Ya, diploma ya. Jadi yang setahun tuh. Udah berapa lama di sini? Masih 1 semester. Masih 1 semester. Jadi mau lanjut ke semester 2. Nah, Mbak Dian ini kemarin baru menang lomba nih. Jadi ini spill nih. Kalau Mbak Dian kemarin ikut apa namanya? Malang Fashion Designer. Week Oh di, ya. MFDC di Malang Fashion Week. Yang tahun 2022 ya. 2022 tahun ini. Baru Temanya apa ya temanya kemarin tuh? Kemarin yang diangkat itu tema Art of Gift. Art of Gift. Itu tema untuk eventnya sama tema untuk lombanya juga ya? Tema untuk fashion design kompetisinya. Okay. Kalau tema secara keseluruhan acaranya itu kalau nggak salah Valiant sih. Valiant. Valiant. Okay. Jadi Art of Gift ini adalah tema untuk lombanya aja? Iya, khusus yang MFDC-nya. MFDC. MFDC itu singkatan dari apa ya Mbak Dian? Malang Fashion Design Competition. Oke. Malang Fashion Design Competition itu adalah lomba yang ada di dalam MFD-nya sendiri. Tuh. Jadi kemarin ini baru bulan lalu. Bulan ini ya? Sekitar 3 minggu yang lalu. Baru banget nih. Jadi ini adalah sebuah surprise gitu ya buat Mbak Dian mungkin. Nah, kita mau ngobrol nih hari ini. Kita mau ngobrol sama Mbak Dian gimana sepak terjangnya ya dari yang pemulai baru belajar fashion dan tiba-tiba nih udah menang lomba aja gitu ya. Nah, mungkin boleh cerita sedikit sih Mbak Dian kayak background-nya. Mungkin Mbak Dian ini dulunya kerja apa mungkin boleh tuh cerita-cerita sedikit. Kemudian kenapa memutuskan sekarang bisa terjun ke dalam dunia fashion. Nah, oke, kita pengen tahu sih di sini. Kalau background aku itu single mom. Wow. Ya, single mom yang sekarang sedang belajar di sini, ambil diploma. Terus usiaku 35. Masih muda Mbak, 35. Kelihatan masih 25 loh. 19 sih sebenarnya. Mantap. Terus kenapa aku sekolah di sini? Karena awalnya tuh sebenarnya aku suka ini sih, jahit-jahit aja. Punya mesin, cuman nggak bisa memfungsikan seperti orang lainnya mungkin ya. Jadi mungkin bikin sesuatu itu yang kecil gitu. Aku sukanya itu apa sih? Mainan handmade, terus jualan kayak gitu sih. Hobi, emang seneng. Terus diarahkan, kenapa kok nggak sekolah di fashion design aja, nanti jadi desainer atau gimana. Ternyata aku jalaninya seneng. Dan kayak ya ini kayak apa ya, kayak kita kalau udah fashion tuh jalaninya seneng aja. Baru ketahuan kah fashionnya itu? Kalau yang bener-bener bikin desain baju, terus masukin apa yang jadi hobiku ke situ tuh ya kali ini. Soalnya sebelumnya kan kayak ngisi waktu luang aja, bikin ini, bikin itu kayak gitu. Atau jahit yang di rumah, ya namanya rumah tangga itu kan ada baju sobek atau yang perlu dikecilin, dibesarin kayak gitu aja sih. Jadi kehidupan sehari-hari aja kehidupan ya? Sehari-hari, bener hobinya tuh implikasinya ke kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang kan mencoba menuangkan ke sesuatu gitu, untuk menjadi sesuatu kayak gitu. Dan happy? Happy, aku seneng, enjoy. Berarti bener-bener nih menemukan sebuah passion. Bener, iya. Kalau gitu sih. Iya. Berarti baru kerasa, maksudnya menemukan passionnya di bidang desain itu usia berapa sih Mbak? Waktu sekolah di sini. Baru belum setahun ya? Belum, itu masih sekitar 5 bulan yang lalu kayaknya. Waktu mulai, terus kan kalau di sini ternyata diajarinya bener-bener mulai dari basic ya. Dari nol, kayak yang kita nggak tahu apa-apa diajari dari nol, itu ternyata aku seneng kayak gambar, terus nanti ada teknik-teknik mewarna, terus banyak sih masuk ke digital juga kayak wah seru ya gitu ya. Seru gitu ternyata. Terus bikin baju itu ternyata nggak semudah itu juga, itu seneng sih jalaninya itu seneng. Boleh tahu sebelumnya sekolah di sini nih, itu dulu kerja apa? Ada kerjaan? Aku nggak kerja dulu, di rumah aja. Di rumah aja ya? Bener, aku dulu fokus di rumah aja ngurus anak-anak kayak gitu sih. Berkaca nih dari tadi kan ceritanya adalah seorang ibu rumah tangga yang kemudian akhirnya memutuskan belajar gitu ya. Keluarga support nggak? Karena kan biasanya ya kita mikir ibu rumah tangga gitu ya, kayak kita juga sering nemu gitu loh, ibu rumah tangga.
kadang-kadang tuh ada loh yang gak support. Kenapa ya? Karena ya kamu lakukan kerjaanmu aja gitu loh. Kamu ngapain tiba-tiba belajar sesuatu yang baru, apalagi kayak tadi Mbak Dian bilang usia sudah segini, gitu kan. Kadang mikir ya udahlah kamu udah umur segini, ngapain sih kamu belajar lagi gitu loh. Nah itu kira-kira kalau selama ini ya Mbak Dian jalanin sama ya anggap aja setengah tahun ini ya, itu ada nggak support dari keluarga? Kalau buat aku ini menjalani ini alhamdulillah semuanya support sih. Keluarga, baik itu anak-anakku, misalnya orang tua kayak gitu. Semuanya support. Intinya bahkan anakku tuh udah gede kan. Itu ngomong kayak gini, "Mah, Mama itu ada acara loh di mall ini gitu. Mama datang nggak? Datang aja nggak apa-apa, nanti adik aku jagain." Kayak gitu. Kayak aku jadi lebih senang. Oh, ya kayak oh makasih ya kayak gitu. Jadi anakku tuh lebih kayak memberikan aku ruang dan space untuk aku lebih berkembang. Kita pengen tahu sih, kemarin tuh tiba-tiba Mbak Dian nih ikut lomba nih. Kan kalau Mbak Dian sudah nemuin passion ya, aku udah ketemu passionku di dalam dunia fashion ini. Gitu. Terus kemudian memutuskan untuk ikut lomba MFDC. Gitu. Nah itu apa motivasi awal ikut lomba? Karena kan ceritanya Mbak Dian baru belajar fashion ya. Dalam artian belum lama loh untuk mengenal dunia fashion gitu. Terus memutuskan untuk ikut lomba yang notabene pasti nih orang ikut lomba itu biasanya udah ngerti macem-macem, udah belajar lama gitu. Nah terus di dalam kondisi yang kita ada pemikiran oh pasti nih orang-orang yang ikut ini pasti sudah berpengalaman kayak gitu. Nah terus bisa memutuskan untuk ikut dan berani gitu, itu apa sebenarnya motivasi? Sebenarnya aku ceritain dulu awalnya ya. Ikut lomba itu karena aku kapan hari ikut workshop yang bahas tentang digital illustration. Awal itu masih awal banget nyoba, bahkan belum bisa tuh pakai aplikasi. Itu tuh nggak bisa. Tapi waktu workshop itu kok ternyata menarik ya gitu. Dan ketemu passion baru ya, Mbak? Bener. Ketika melihat sosmed, semuanya itu main sketch atau main desain itu nggak melulu di atas kertas. Dan sekarang itu kan kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Semuanya tuh udah banyak banget yang pakai digital, entah pakai aplikasi A, B, C, itu semuanya jadinya banyak yang digital. Terus aku habis dari workshop tadi, di rumah tuh aku belajar terus. Aku bahkan nggak ada apa ya alat istilahnya itu aku sampai harus ada karena aku mau maju gitu. Aku mau bersaing itu yang di sekarang nggak lagi pakai kertas atau apa. Kertas pun sebenarnya oke, cuman sekarang tuh digital semuanya. Jadi aku harus bisa nih digital. Dengan modal nekat itu belajarlah digital, otodidak. Dan ketika aku bersekolah di sini, sambil sekolah itu aku ngelihat mentor-mentorku itu juga pada bikin digital fashion, sama-sama belajar. Aku juga ikut nih nimbrung gitu. Gimana nih bikinnya? Terus akhirnya sama-sama apa ya bisa. Akhirnya ya udah terus udah bikin di rumah, selalu bikin desain. Setiap hari minimal satu lah. Wow, berarti ya gitu. Semacam kayak menarget diri sendiri. Benar. Jadi aku harus, pokoknya aku setiap hari harus belajar, entah itu digital, entah itu di fashion bisnis atau apapun. Terus aku udah mulai berani posting di sosmed kapan hari itu. Udah aku berani posting di sosmed. Awal-awal posting itu ya jelek gitu gambarnya, tapi kayak udah nggak apa-apa. Ini aku mau menunjukkan ini loh prosesnya gitu dari aku yang nggak bisa. Dari yang gambarnya cuman kayak gitu aja, nanti lama-lama bisa lebih bagus. Sekarang belum pro banget sih, cuman udah lebih baik daripada awal-awal gitu. Terus waktu kita bikin di sosmed itu kan pasti pakai hashtag ya. Betul. Aku iseng tuh mencet-mencetnya di hashtag yang aku buat sendiri. Ternyata kan banyak udah. Terus di situ juga di-share sama banyak orang, kadang kayak fashion design kompetisi di kota ini, bahkan ada yang internasional. Nggak tahu, iseng aja spontan aku mau ikut nih gitu. Kayak aku mau tahu aku bisa nggak kayak gitu, kayak mengetes diri. Bener, kayak lebih kayak aku mau ikut, aku mau tahu aku bisa apa enggak, dan aku pengen belajar dari situ. Seandainya pun kalah nggak masalah gitu, karena yang paling susah itu mencoba dan berani tampil itu kayak luar biasa. Mengalahkan diri sendiri gitu ya. Kita iya benar-benar. Kan biasanya kita itu pasti ada pemikiran aku bisa nggak. Benar-benar. Kira-kira aku nih kalau maju oke nggak gitu. Maksudnya ada pemikiran-pemikiran apa ya? Thinking yang membuat kita tuh akhirnya nggak maju-maju gitu loh. Benar-benar. Itu yang mengalahkan itu yang sulit loh. Oh iya benar. Sebetulnya. Dan kadang aku percaya sebenarnya banyak sekali orang hebat
tapi dia sembunyi di dalam kerangnya, jadi orang nggak tahu gitu loh. Dan aku tuh pengen menjadi lebih baik dari kemarin dengan cara aku bisa nggak, aku ya itu tadi ngetes diri sendiri. Akhirnya itu kalau nggak salah hamin 20 hari dari deadline yang dia bikin sama MFW. Tapi tapi sampai hari ke-15 nih aku bilang oke, aku ikut. Itu aku nggak nyiapin apa-apa karena udah sibuk sendiri sama urusan di rumah. Untung nggak kelupaan ya Mbak ya? Enggak, kepikiran cuman Iya. oh, sebentar lah nanti sampai hamin 5 nih. Wow. Hamin 5 itu udah mulai bikin konsep. Aduh, mau bikin konsep apa ya? Mau bikin konsep ini deh. Itu pun nggak terrealisasi sampai hamin 3 kalau nggak salah. Itu nggak jadi. Ini sistem kebut semalam banget ya ini. Bener, desainnya itu masih nggak ada, kayak masih diangan-angan, semua itu masih diangan-angan. Kemudian di hamin 2 baru aku bikin, aku nyepis seharian. Aku bikin hari itu sampai pagi, itu bikin jadi 2 desain. Dan ternyata aku baru sadar di situ, bikin desain itu nggak gampang loh ternyata. Kadang orang mungkin mikir ya, kayak alah siapa aku yang bisa nih gambar kayak gitu. Loh nggak apa-apa kalau bisa dicoba aja. Kadang nggak kayak gitu, apalagi ada tema yang diminta, kita harus menyesuaikan, terus mencocokkan dengan apa ya karakter kita, terus apa ya karakter, terus kayak apa yang ingin aku tonjolin di sini tuh apa, mau pokoknya mencocokkan A dan B itu nggak semudah itu. Terus kita pasti juga butuh seperti apa ya, apa sih namanya, inspirasi dari luar. Itu tuh waktunya tuh lama dan pusing loh mikirin itu ternyata. Jadi aku nyiapin itu hamin 1 selesai 2 desain, hamin 2, hamin 1 pagi aku kumpulin. Itu deg-degannya gimana tuh? Boleh cerita tuh. Waktu hari H. Waktu hari H itu sebenarnya udah dibilangin nih. Kamu nanti semuanya peserta datang jam 2 ya, ready di tempat gitu. Oke nih, jam 10 ini aku masih nggak ngapa-ngapain, bahkan di rumah kayak masih nggak mikirin itu bahkan. Tiba-tiba ditelepon sama salah satu panitia. Mbak bisa datang jam berapa? Ini abis ini mau foto. Foto apa Mbak? Aku yang bilang gitu. Iya Mbak, ini soalnya bajunya mau ditaruh di manekin, terus abis ini difoto sama desainernya. Kaget aja karena kan janjiannya jam 2. Ya udah cepet buru-buru nih ke sana. Udah tuh mulai nih deg-degannya, aduh foto buat apa ya kayak gitu ya. Fotonya harus gimana ya, kayak bingung semuanya serba bingung. Overthinkingnya keluar semua. Overthinkingnya udah dimulai nih. Terusnya sampai ya padahal cuma foto aja gitu loh sama baju kita di manekin di tengah baju tadi itu di show-kan di tengah-tengah mall. Terus ya udah foto aja gitu, udah selesai, terus ikut press conference-nya, terus tiba-tiba udah masuk aja di panggung. Udah dikasih list nih untuk MFDC tampilnya jam pertama ya, di slot pertama, di jam pertama, di waktu pertama. Oke, kita semuanya langsung ngumpul di backstage. Akhirnya jadi tahu nih kehidupan backstage tuh kayak gitu loh. Keren sih menurutku, kayak hektiknya, hype-nya, semangatnya. Baik dari model, desainernya semuanya ngumpul di situ. Semuanya pada sibuk sendiri, benerin bajunya, nyiapin bajunya semuanya, nge-styling lah semuanya. Jadi tahu gitu, deg-degan pasti. Sampai kayak jalan tuh muka itu kayak nggak ada ekspresi udah. Dan nggak berani melihat poin apapun, kayak udah jalan kayak ngeliat ke depan, cuman padahal nggak tahu ini yang tak lihat tuh titiknya nggak ada. Kayak gitu sih kemarin itu, happy banget. Tapi Gimana nih kalau buat Mbak Dian, selepasnya kemarin udah ikut MFDC, nah kedepannya ini mau gimana Mbak Dian? Maksudnya apakah ada rencana nantinya aku mau ikut lomba lagi, atau mungkin aku mau coba deh bikin usaha, atau mungkin aku mau kerja aja, atau gimana? Mungkin setelahnya pengalaman pertama ini, apa yang mau dilanjutkan nih? Pengalaman berikutnya ini apa yang mau dilakukan oleh Mbak Dian? kalau aku realistis ya, karena sekarang udah mulai mau ke semester 2, aku fokus belajar. Ya memaksimalkan dan kalau bisa mempercepat nih semester 2 ini biar cepat selesai. Terus aku tetap pengen punya suatu hari nanti ya, mungkin aku pengen punya brand sendiri, bisnis sendiri, membesarkan namaku, dan aku tuh pengen dikenalnya sebagai Dian Permatas itu desainer, ini karyanya kayak gitu. Tapi nggak munafik, aku butuh kerja. Aku kerja itu juga untuk mencari pengalaman lagi,
seperti itu sih. Kalau tentang ikut lomba, kalau ada kesempatan aku pasti ikut lagi. Iya. Karena seneng, hype-nya kita, moodnya tuh beda gitu loh sama sekolah, sama yang sebelumnya aku jalani, terus ikut kayak gitu tuh seneng banget gitu. Kita ini kan lagi education kepada masyarakat ataupun juga kalau spesifiknya tuh biasanya calon fashion designer. Itu seringkali waktu menjalankan kegiatannya, jadi misalnya aku belajar atau aku kerjain tugasku atau apa itu, akhirnya merasa ini sesuatu yang berat atau aku merasa aku kayaknya nggak ada di sini gitu loh. Itu sering kok kita temuin seperti itu. Nah mungkin bisa nggak kalau dari Mbak Dian sendiri yang udah mengalami proses hidup yang seperti ini gitu ya, aku bilang ini pasti ini sesuatu yang hal karena proses kehidupan ya, bisa memberikan masukan atau pandangan kepada masyarakat ataupun calon fashion designer yang seringkali galau. Karena kalau galau kan nantinya walaupun udah belajar bagus-bagus, ujung-ujungnya mental. Iya. Nah, mungkin bisa nggak kasih sedikit pandangan kepada Kalau aku, yang penting tuh kamu melakukan sesuatu dari hati sih. Nanti passionmu pasti, kalau memang itu passionmu ya pasti akan keluar gitu. Dan ketika kamu sudah ternyata, oh iya nih aku suka nih, enak nih gitu. Mulai nih suka, terus pasti kamu akan fokus dan intinya adalah kamu berani memulai. Dari yang paling kecil, kamu suka gambar, ya udah gambar dulu. Kamu suka mewarna, jadi harus dicoba dulu ya. Benar, harus dicoba dulu. Kayak belajar matematika itu loh, Cek. Kalau kita kan matematika baca rumus kan, alah aku hafal. Begitu ngerjain bingung, Iya, karena betul. nggak ada latihan. Nah, hidup itu latihan. Betul, Kita punya betul. waktu banyak sekali buat latihan ini gitu loh. Kita harus Jadi mulai. jangan takut gagal. Bener, jangan takut gagal, berani memulai. Tuangkan sesuatu yang di pikiranmu itu di apapun. Kamu gambar, tuang di kertas. Kamu sukanya misalkan, ini secara umum ya, nggak fashion design aja gitu. Kamu sukanya bikin cerita gitu. Ya udah ketik aja, kumpulin dan semua itu kumpulin. Bikin di satu apa ya namanya ya? Dikumpulin tuh. Di portofolioin lah istilahnya. Iya. Supaya kamu bisa melihat prosesmu yang dari nol itu menjadi di titik yang lebih baru. Seperti itu sih intinya kamu. Pencatatan juga penting sekali. Bukan Pencatatan ke pencatatan sih, tapi kayak supaya kita tahu aja prosesnya ini jalan apa enggak. Iya, portfolio sih. Benar ya. Oke teman-teman, dari waktu yang singkat saja ini kita bisa mencoba yang ke diri kita yang pentingnya. Kita sudah ngobrol panjang lebar nih. Tapi yang kita dapatkan hari ini adalah kita akhirnya berusaha untuk memperbaiki diri hari demi hari. Yang itu aku ingat ya, itu yang aku akan terus ingat juga. Jangan sampai besoknya ini nggak mau lagi untuk berproses lagi gitu. Jadi buat teman-teman juga ini ingat kalau para calon fashion designer yang mungkin saat ini sedang galau, mungkin aku nggak tahu nih nanti arahku mau kemana. Ya seperti kata Mbak Dian tadi, jangan takut untuk mencoba. Karena memang kita nih kadang-kadang ya namanya gagal wajar. Ya pastilah, katanya nggak kotor nggak belajar ada. Iya benar. Nggak kotor nggak belajar, bener. Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak pernah tahu itu apa yang betul. Nah, jadi teman-teman yang galau, oke, ingatlah hal ini ya. Kalau kita tuh kalau salah pun itu berarti bukan kita salah saat ini. Salah adalah proses untuk kita menjadi benar. Jadi teruslah untuk berusaha, teruslah untuk mencoba. Karena kita tidak tahu besok hari itu akan seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kita yang tahu adalah kita besok hari harus lebih baik dari hari ini. Setuju. Sip. Ya semoga sukses terus buat Mbak Dian. Oke teman-teman, sampai sini podcast kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di ngobres kita selanjutnya dengan narasumber yang lain lagi ya, yang pasti tapi dengan topik yang menarik. Oke teman-teman, see you on next video guys. Bye bye.